Shalom, selamat pagi Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas berkat-Mu yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini. Engkau membimbing kami, memelihara kehidupan kami, sehingga kami merasakan sukacita dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami. Berkati kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang lebih suka dilayani daripada harus melayani. Tetapi Yesus Kristus justru memberi contoh dengan sebaliknya. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan juga mengkehendaki orang-orang percaya menjadi mitranya dalam pelayanan. Kita pun dipanggil untuk menjadi mitra Allah dalam melayani sesama. Dipanggil artinya diundang, dilibatkan, diikut sertakan. Panggilan pelayanan bisa datang dari dalam dan juga melalui kata hati. Panggilan pelayanan bisa dilakukan dengan gerakan hati ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, atau kita berdoa kepada Tuhan. Bisa pula panggilan melayani itu datang dari pengumuman pelayanan di gereja, ajakan dari pendeta, pengurus, atau anggota jemaat yang lain. Panggilan itu akan semakin mantap di hati dan pikiran kita setelah kita terlibat dalam pelayanan itu. Menjadi mitra Allah dalam pelayanan bukan hanya terjadi di gedung gereja saja. Pelayanan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Wujudnya bisa berbentuk keterlibatan dalam tubuh Kristus untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Baik itu misalnya di kebaktian umum, di komisi, di wilayah, maupun kelompok-kelompok kecil. Dan juga bisa diwujudkan dalam bentuk kesaksian dan pekabaran Injil, supaya orang-orang ini percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Selain itu, dapat pula berbentuk dedikasi atau juga sumbangsi yang positif bagi keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan juga dunia. Tuhan memanggil orang-orang yang percaya untuk menjadi mitra kerjanya dimanapun kita berada. Janganlah menolak panggilan Tuhan. Panggilan untuk melayani harus kita respon secara positif. Mari kita mengenal talenta kita dan juga mempergunakan untuk melayani Tuhan, bahkan juga untuk sesama. Hendaklah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada dan yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus adalah Allah sang pemilik kehidupan. Ia datang bukan menuntut agar manusia melayaninya, tetapi sebaliknya,
Dialah Allah yang Maha Agung, yang turun melayani secara langsung. Yesus Kristus menjadi contoh bagi sesama. Dia juga rela merendahkan dirinya, rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah yang menjadi teladan yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang berhak mengajar seperti yang Yesus telah ajarkan? Tidak ada satu orang pun kecuali Yesus. Semua hanya bisa mengajarkan, tetapi Yesus memberi teladan. Tahtanya di surga, tetapi dia rela dimatikan di Golgota. Tahtanya mengatasi para malaikat, tetapi dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan sejati seorang pemimpin kecuali Yesus. Dialah teladan terbesar sepanjang sejarah. Dialah pemimpin teragung sepanjang sejarah. Karena dia rela merendahkan diri dan taat sampai mati. Biarlah kita menjadi alat di tangan Allah untuk memimpin orang-orang ke dalam pengertian akan kebenaran Allah. Mungkin kita belum bisa membuat mereka menjadi pengikut Kristus, tetapi paling sedikit kita harus bisa membuat mereka menjadi pengikut kebenaran Kristus, yaitu prinsip dan cara hidup yang sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan yang membimbing kami dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kami satu hari ini, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Engkau yang membimbing kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.